Kisah terpenjara di jalan setapak. Cerita ini dialami sendiri oleh seorang pemuda bernama Dimas. Saat ia harus pulang melintasi jalan pegunungan yang sepi, anginnya tajam, dan kabarnya dijaga makhluk yang tak pernah berhenti menunggu. Awalnya hari berjalan biasa saja. Siang itu Dimas pulang dari tugasnya di kota kecil. Ia harus menempuh perjalanan pulang melewati jalan pegunungan yang berkelok. Banyak pohon besar rimbun di sisi kanan kirinya. Penduduk sekitar menyebut daerah itu cadas kelam. Orang-orang selalu berpesan, jika lewat sana saat matahari mulai turun, jangan berhenti. Jangan menoleh ke samping, dan jangan pernah menengok ke belakang sekalipun mendengar suara yang paling kamu kenal. Dimas muda, berani, sering tertawa mendengar nasihat itu. Ia merasa itu hanya cerita orang tua zaman dulu untuk menakut-nakuti anak-anak. Siang berubah menjadi sore, langit perlahan berubah kelabu. Tanpa terasa awan tebal menutup cahaya matahari lebih cepat dari biasanya. Angin mulai berhembus kencang, menggoyangkan dahan pohon hingga menimbulkan suara serak panjang, seperti rintihan orang yang sedang kesakitan. Jalanan mulai terasa semakin sempit, kabut tipis mulai turun perlahan menutupi permukaan jalan, membuat jarak pandang semakin pendek. Namun Dimas tetap melangkah tenang. Meski hatinya mulai terasa dingin, ada rasa aneh menyusup di dada, seolah ada sesuatu yang terus berjalan tepat di belakang punggungnya, mengikuti irama langkahnya tanpa bersuara. Semakin jauh ia berjalan, kabut semakin tebal seperti kapas putih yang dingin dan basah. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki lain bersahut-sahut dengan langkahnya sendiri. Duk, 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 beriringan persis. Dimas berhenti sejenak, berharap itu hanya gema alam. Namun begitu ia berhenti, suara itu pun berhenti. Keheningan yang menyiksa menyelimuti segalanya, bukan hening damai, melainkan hening yang penuh pengawasan, seolah ribuan mata tak terlihat sedang menatapnya tajam dari balik kegelapan pepohonan. Ia melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Tak lama kemudian, terdengar suara panggilan lembut namun jelas. Persis seperti suara ibunya, "Dimas, anakku, berhentilah sebentar. Aku sudah menunggumu lama sekali di sana." Dimas terkejut, hampir saja ia menoleh. Tapi pesan leluhur tiba-tiba terngiang kuat di kepalanya. Ia menggigit bibir, mempererat langkah, berusaha tidak mendengarkan. Namun suara itu tak berhenti, berubah menjadi tangisan yang pilu, kemudian menjadi tawa yang melengking tinggi dan tajam, memecah udara dingin hingga merasuk ke tulang sumsum. Di antara kabut tebal, perlahan tampak sosok tinggi besar berdiri melintang di tengah jalan. Tubuhnya tertutup kain lusuh panjang berwarna kelabu tanah. Rambutnya menjuntai kacau menutupi seluruh wajah. Namun yang paling mengerikan adalah tangannya panjang, kurus, pucat seperti tulang terkelupas, dengan kuku panjang melengkung hitam dan tajam. Sosok itu perlahan mengangkat kepala. Meski rambut masih menutupi sebagian wajahnya, Dimas bisa melihat matanya. 2 titik kosong hitam pekat tanpa cahaya, namun memancarkan hawa kelaparan yang abadi. Mulutnya terbuka lebar sampai tak wajar, memperlihat gigi-gigi tajam berjejer rapi seperti gigi hewan buas. Angin berputar kencang di sekeliling tempat itu, membawa bau anyir tanah basah, busuk, dan bau kuburan yang sangat menyengat hingga membuat napas terasa sesak dan perut mual. Dimas merasa kakinya kaku berat seolah tertanam ke dalam tanah. Ia mencoba berdoa dalam hati, namun lidahnya terasa mati, sulit bergerak. Sosok itu perlahan melangkah mendekat, bukan berjalan biasa, malahan melayang rendah di atas permukaan tanah tanpa menyentuh bumi. Setiap langkahnya disertai suara desis halus yang menderu semakin keras di telinga. Kini jaraknya sangat dekat. Dimas bisa melihat lebih jelas di balik rambutnya. Kulit wajahnya hancur berlubang-lubang. Matanya bukan kosong saja melainkan berdarah hitam. Dan napasnya membawa hawa yang membekukan seluruh darah di tubuh. Makhluk itu berbisik langsung tepat di telinga kanannya. Suaranya bergema di dalam kepala. "Kau lupa jalanmu, kau milik tempat ini." Seketika itu, Dimas merasakan tarikan kuat dari kakinya, seolah akar-akar dingin mulai melilit betisnya dari dalam tanah. Kabut di sekelilingnya berubah menjadi gelap pekat. Tidak ada jalan keluar, tidak ada bintang, tidak ada suara burung atau angin lagi, hanya dia dan makhluk yang tak berkehendak melepaskannya. Sosok itu merentangkan kedua tangannya yang panjang dan bengkok, hendak memeluk atau mencengkeram tubuhnya tanpa ampun. Rasa takut yang tak terlukiskan menjalar.
Bukan takut pada kematian biasa, melainkan takut pada rasa terperangkap abadi dalam kesendirian yang gelap dan dingin. Dimas berusaha mengumpulkan sisa kekuatan dan kesadarannya. Meski tubuh terasa lumpuh, ia akhirnya mampu melafalkan doa perlindungan dengan sekuat tenaga suara yang keluar serak, namun tegas memecah kebisuan mencekam itu. Saat kata-kata doa itu mengalir dari bibirnya, tiba-tiba sosok di depannya meringis hebat, seperti tersengat api panas. Kabut di sekelilingnya berguncang hebat, bau busuk semakin pekat sesaat sebelum perlahan memudar. Sosok itu mundur perlahan, matanya memancarkan kebencian sekaligus ketakutan pada kekuatan yang baru saja dipanggilnya. Tanpa berbalik badan, Dimas memaksakan diri berjalan terus, terhuyung namun teguh, melewati tempat mencekam itu sementara di belakangnya masih terdengar suara rintihan dan desisan yang berusaha menarik perhatiannya sekali lagi. Ia tidak berhenti sampai benar-benar kabut menipis dan cahaya lampu rumah penduduk mulai terlihat samar di kejauhan. Saat menoleh ke belakang sesaat setelah tiba di batas desa yang aman, jalan cadas kelam itu kembali tertutup kabut tebal tak berujung, seolah tak ada kehidupan yang pernah lewat di sana. Dimas selamat, namun kulitnya terasa dingin berhari-hari lamanya. Di telapak kakinya terlihat bekas luka memar berbentuk seperti akar yang melilit selalu mengingatkannya bahwa di tempat yang tampak sunyi, ada keberadaan lain yang menunggu. Dan bagi siapa saja yang melintas tanpa kesiapan batin, mereka tak akan pernah membiarkan pulang dengan utuh. Konon sampai sekarang, jika malam turun mendung berangin kencang, orang yang lewat di sana masih bisa mendengar langkah beriringan dan panggilan lembut yang tak pernah dijawab, menunggu korban baru yang lengah dan berani tanpa bekal yang benar.